Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku semuanya, apa kabar? Sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini ada yang tidak hadir? Tidak. Alhamdulillah. Nah, baiklah. Sebelum kita mulai belajar, marilah sama-sama kita berdoa yang pada hari ini akan dipimpin oleh anak kami Muhammad Azhar. Kepada anak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Baiklah, anak-anak semuanya, pada hari ini kita belajar pendidikan agama Islam tentang Aku Anak Soleh. Sebelum kita melanjutkan pada pembahasan kita pada hari ini, Bapak ingin bertanya dulu, siapakah yang ingin jadi anak soleh? Tunjuk tangan. Ya, semuanya ingin jadi anak soleh. Nah, untuk jadi anak soleh itu ada ciri-cirinya, ya. Yang pertama cirinya adalah jujur. Yang kedua adalah amanah, dan yang ketiga adalah patuh, hormat kepada orang tua dan guru. Nah, dalam pembelajaran ini tujuan pembelajaran kita mengenai anak soleh adalah pertama, siswa mampu menerapkan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa mampu bersikap amanah dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, siswa mampu bersikap hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, Bapak ingin tanya dulu, siapa yang tahu arti jujur? Saya, Pak. Jujur adalah berbicara apa adanya, Pak. Iya, bagus. Tangan. Apa lagi? Saya, Pak. Jujur adalah perbuatan terpuji, Pak. Iya, bagus ya. Tangan. Ada lagi? Saya, Pak. Iya. Jujur adalah tidak berdusta, Pak. Iya, betul ya. Tangan. Jadi jujur adalah tidak berdusta, ya, sifat terpuji, kemudian berbicara apa adanya. Namun secara arti menurut umumnya adalah jujur adalah suatu sikap yang mencerminkan adanya kesesuaian antara hati, perkataan, dan perbuatan. Nah, anak-anak semuanya, dalam hal ini ada sebuah kisah. Ya, buka halaman 24, situ ada cerita atau kisah, yaitu anak gadis yang jujur. Silakan baca, si Nur Aini, silakan ya. Coba dengarkan dan perhatikan. Kisah anak gadis yang jujur. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan rakyatnya. Sampai di pinggiran kota Mekah, Khalifah tertarik melihat sebuah gubuk kecil. Beliau mendengar suatu percakapan. "Anakku, malam ini kambing kita mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan besok pagi," keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya itu menghibur ibu. "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi. Namun aku khawatir para pelanggan tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimanakah kalau susu itu kita campur air supaya terlihat
lebih banyak. Jangan Bu, anak gadis itu melarang. Bagaimanapun kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memaklumi. Lagi pula, kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu menyiksa hati. Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu, kata janda itu kepada anaknya. Saat ini beliau tidur pulas di istana megah tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita. Gadis remaja itu tersenyum dan berkata, Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah. Dari luar gubuk, Khalifah Umar kagum dengan kejujuran gadis itu. Ternyata kemiskinan tidak membuatnya untuk berbuat curang. Keesokan harinya, Khalifah Umar merintahkan kepada orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya. Beliau bermaksud akan menikahi putranya dengan anak gadis yang jujur itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat senang kepada orang yang jujur, yaitu yang tulus dan lurus hatinya, tidak curang. Misalnya jujur mengerjakan tugas seperti ujian atau ulangan, tidak mencontek dan jujur menggunakan uang seperti mengembalikan uang kembali sisa belanja. Mengatakan suatu dengan jujur, misalnya mengakui kesalahan, seperti pertanyaan guru, apakah kalian belajar di rumah? Apabila tidak belajar, katakanlah dengan jujur, saya tidak belajar. Apa keuntungan orang jujur? Allah Subhanahu wa Ta'ala senang dengan orang yang jujur. Kemudian, sikap jujur disenangi semua orang. Orang jujur selalu banyak teman dan dicari orang. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak senang kepada orang yang tidak jujur, dan orang yang tidak jujur akan dibenci semua orang. Ya, baiklah. Jadi dari kisah anak gadis yang jujur ini, Bapak menginginkan untuk membuat tugas kelompok, ya, yang pada hari ini akan buat 2 kelompok saja, ya. Jadi Bapak hitung dulu berapa orangnya dan kita kelompok di 2. Silakan. Dulu 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2. Ini 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ya, silakan. Yang 2 sini, yang 1 sini, Pak. Mana tadi? Pak, silakan dia, Pak. Ya, Pak, saya yang 1 sini, 2 sini. Silakan. Baiklah, kita sudah membagi 2 kelompok, ya. Dah. Sekarang kelompok 1, silakan membacakan hasil diskusi mengenai kisah anak gadis yang jujur. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu tentang 1. Apa hikmah dari kisah anak gadis yang jujur? Jawaban kami adalah bahwa orang yang jujur akan mendapatkan kasih sayang Allah dan disayangi banyak teman. 2. Apa keuntungan orang yang jujur? Jawaban kami adalah bahwa keuntungan orang yang jujur hatinya merasa tenteram dan memiliki banyak teman. 3. Apa kerugian orang yang tidak jujur? Jawaban kami adalah bahwa kerugian orang yang tidak jujur adalah hatinya merasa gelisah dan dijauhi banyak teman. Demikian hasil dari diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan ya. Baiklah, sekarang kami mintakan untuk kelompok 2 untuk membacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami
Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai 1. Apa hikmah dari kisah anak gadis yang jujur? Jawaban kami adalah bahwa orang yang jujur akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan memiliki kepercayaan penuh dari orang lain. 2. Apa keuntungan orang yang jujur? Jawaban kami adalah bahwa orang yang jujur akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan disukai kawan. 3. Apa kerugian orang yang tidak jujur? Jawaban kami adalah bahwa orang yang tidak jujur adalah dibenci Allah dan kawan, serta tidak mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Demikianlah pendapat kami dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan. Ya, kemari ya, Pak ya. Angkat ke depan. Angkat ke depan ya. Ya, baiklah. Dari hasil diskusi dua kelompok mengenai 3 pertanyaan, ya, hikmah dari kisah anak gadis yang jujur, dan keuntungan orang yang jujur dan kerugian orang yang tidak jujur, ya. Dari kelompok 1 berpendapat bahwa orang yang jujur akan mendapatkan kasih sayang Allah dan disayangi banyak teman. Sedangkan kelompok 2 berpendapat bahwa orang yang jujur akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan memiliki kepercayaan penuh dari orang lain. Ya. Tepuk tangan, sama-sama betulnya. Kemudian yang kedua, apa keuntungan orang yang jujur? Kelompok 1 berpendapat keuntungan orang yang jujur artinya merasa tentram dan memiliki banyak teman. Kelompok 2 berpendapat bahwa orang yang jujur akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan disukai kawan. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Kemudian yang ketiga, apa kerugian orang yang tidak jujur? Jawaban dari kelompok 1 bahwa kerugian orang yang tidak jujur adalah hatinya merasa gelisah dan dijauhi banyak kawan. Kemudian kelompok 2 berpendapat bahwa orang yang tidak jujur adalah dibenci Allah dan kawan serta tidak mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Ya, tepuk tangan, semuanya betul ya. Nah, kemudian untuk menjadi anak yang soleh itu harus mempunyai kriteria, yaitu mempunyai sikap amanah. Ayo, anak-anak sekalian, ada yang tahu apa arti amanah? Iya, silakan. Amanah adalah menyampaikan sesuatu tanpa ada kembaliannya, Pak. Iya, betul. Ya, amanah. Ada lagi? Saya, Pak. Iya, silakan. Amanah adalah menunaikan sesuai dengan titipannya, Pak. Iya, betul ya. Semuanya betul. Pandai semua anak semuanya, pandai semua ya. Nah, secara umum amanah artinya menyampaikan hak kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain, baik berupa harta maupun jasa. Ya, amanah dibagi atas 3. Ya, 3 pembagian. Pertama, amanah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, amanah kepada diri sendiri. Dan yang ketiga, amanah kepada orang lain. Amanah kepada Allah. Contohnya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Menunaikan sholat, Pak. Iya, menunaikan sholat. Betul, Ali? Taat kepada Allah, Pak. Iya, taat kepada Allah. Jadi amanah kepada Allah itu berupa sholat, berupa puasa, berupa zakat. Ya, itu amanah. Ya. Kenapa? Karena kita sudah diberi anggota tubuh kita. Apa itu contohnya? Mata, hidung, telinga, mulut, apa lagi? Tangan. Ya. Nah, untuk memanfaatkannya
dapat ditunaikan dengan melaksanakan perbuatan yang baik, dan diantaranya adalah dengan melaksanakan sholat. Yang kedua, amanah kepada diri sendiri. Contohnya apa? Menjaga kesehatan pada tubuh kita. Kemudian amanah kepada orang lain. Contohnya apa itu? Menyesuaikan janjinya, Pak. Ya, menyesuaikan janji atau menepati janji, ya. Nah, kemudian yang ketiga, kriteria orang atau anak yang soleh itu apa? Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ayo anak sekalian, ada yang tahu apa itu arti guru? Saya, Pak. Ya. Guru adalah orang yang memberikan ilmu dan pendidikan, Pak. Iya, betul. Tan, ya. Guru adalah orang yang memberikan ilmu dan pendidikan kepada kita, ya. Siapa yang tahu arti orang tua? Saya, Pak. Orang tua adalah orang yang melahirkan dan merawat kita, Pak. Iya, betul sekali ya. Orang tua kita adalah orang yang merawat dan melahirkan kita. Ada lagi yang tahu? Apa ya? Silakan. Orang tua adalah ibu dan bapak kita. Iya, betul sekali. Orang tua kita adalah ayah dan ibu kita. Orang tua kita di sekolah siapa? Bapak ibu. Iya, bapak dan ibu guru. Nah, bagaimana cara kita menghormati guru kita di sekolah? Mendengarkan percakapannya, Pak. Iya, mendengarkan penjelasan ketika menerangkan pelajaran. Ada lagi? Saya, Pak, hormat kepada guru, Pak. Iya, gimana caranya? Ketika kita bertemu di jalan, Bisa, mengucapkan salam atau menyapa, assalamualaikum Pak, assalamualaikum Bu. Nah, diucapkan salamnya. Kemudian, bagaimana cara kita hormat dan patuh kepada orang tua kita? Tidak melawan, Pak. Iya, tidak melawannya, ya. Dan mendoakan orang tua kita ketika kita selesai Nah, inilah anak yang soleh tersebut. Nah, coba sekarang silakan kita bertemu anak soleh. Tapu anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, untuk Islam ditepati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Islam is the best. Ya, bagus ya. Nah, jadi kesimpulan dari pelajaran kita mengenai aku anak soleh adalah satu, jujur adalah suatu sikap yang mencerminkan adanya kesesuaian antara hati, perkataan, dan perbuatan. Yang kedua, amanah artinya menyampaikan hak kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya, dan tidak mengurangi hak orang lain, baik berupa harta maupun jasa. Dan yang ketiga adalah menghormati dan patuh kepada orang tua dan guru. Bila kita mempunyai tiga sifat tersebut, maka insya Allah kita menjadi anak yang soleh. Demikianlah pelajaran kita mengenai aku anak soleh. Ya, untuk mengakhirnya mari kita ucapkan alhamdulillah. Ayo sama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.